Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ahmad Samsuluda dan juga Humas Bawaslu Kabupaten Pati di Gagego Sharing. Gagego Sharing edisi kali ini Rabu 22 Juli 2020 mengambil tema evaluasi penanganan pelanggaran pemilu 2019. Nah, Sobat Bawaslu yang dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Bapak Ahmadi. Beliau merupakan Ketua sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pati. Wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman semua saat ini yang berada di manapun Anda saat ini, tentunya masih mengikuti kegiatan acara kami di siang hari ini. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Bagi sahabat Bawaslu semua yang belum subscribe channel Bawaslu Kapat ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan bagi sahabat Bawaslu yang ingin bertanya mengenai tema pada pagi hari ini, silakan ditanyakan di live chat pada kolom di bawah ini. Ya, baik sahabat Bawaslu. Pemilu 2019 ini merupakan pemilu yang sangat krusial di mana antara pemilihan legislatif DPR, DPR Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak bersama-sama. Tentunya banyak pelanggaran yang terjadi di dalamnya. Nah, apa sih Bapak pelanggaran pemilu itu? Mungkin banyak sahabat Bawaslu yang belum mengerti mengenai pelanggaran pemilu itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Samsul dan sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun saat ini Anda berada. Sebelum saya menginjak pada jawaban apa yang ditanyakan oleh host kami, Mas Samsul, tentunya kita pada hari ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di saat pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita semua pada hari ini masih diberi kesehatan tentunya dan bisa mengikuti acara kami, dan inilah bukti ikhtiar kami sebagai lembaga institusi pengawas pemilu yang selalu bekerja dan berkarya walaupun dengan keterbatasan pandemi COVID-19 ini kami bisa masih melakukan kegiatan yang bersifat daring lewat udara, tetapi ini juga nanti tidak akan mengurangi makna dari apa yang menjadi tujuan kita bersama. Nah, menginjak pada pertanyaan dari Mas host tadi, Mas Samsul, tentunya pelanggaran pemilu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan penyelenggara, yang mana di dalam penyelenggaraan pemilu sudah diatur normanya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang mana di sana disebutkan bahwa penyelenggara dan peserta pemilu ini tidak boleh melakukan pelanggaran yang sudah ditentukan. Nah, terkait dengan peserta pemilu ini di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ada 3 macam. Yang pertama yaitu adalah peserta partai politik yang mencalonkan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Ini yang terkait peserta pemilu yang pertama. Yang kedua adalah peserta pemilu perorangan, yaitu anggota calon Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dan yang ketiga adalah sebagai peserta pemilu
partai politik yang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden atau gabungan partai politik yang tidak memenuhi syarat electoral threshold, nah ini harus menggabungkan diri dalam melakukan presidensial atau presiden threshold-nya itu minimal 20%. Ini tentunya partai politik harus mendapat suara itu, dan kalau tidak mendapat suara sebesar itu, memenuhi syarat tertentu tadi, misalnya kalau di pilkada itu 20%, kalau tidak ada melakukan gabungan dengan partai politik lain untuk menyalonkan kepada kepala daerah. Kalau itu di tingkat nasional, presiden tentunya partai politik secara nasional harus melakukan gabungan. Itu Mas. Nah, Bapak, di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu disebutkan bahwa ada 4 pelanggaran, di mana salah satunya pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. Apa sih Pak yang dimaksud dengan 4 pelanggaran tadi? Baik, Mas Samsul, bahwa di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu disebutkan ada 4 pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi, yang kedua pelanggaran pidana, yang ketiga pelanggaran kode etik, dan yang keempat pelanggaran hukum lainnya. Ini merupakan kalau pelanggaran administratif adalah pelanggaran mengenai tata cara, mekanisme, prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ini terkait dengan pelanggaran administrasi. Nah, itu merupakan mekanisme tata cara prosedur. Yang kedua, pelanggaran pidana adalah pelanggaran yang sudah diatur di dalam undang-undang mengenai pelanggaran pidana terhadap pemilu. Contohnya kalau pelanggaran pemilu itu adalah money politik itu. Yang ketiga, pelanggaran kode etik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara terkait etik penyelenggaraannya. Misalnya penyelenggara itu melakukan komunikasi dalam rangka membicarakan hal-hal yang terkait dengan pengaturan suara dengan peserta pemilu. Nah ini kan tidak boleh, ini etik. Di situ nanti kena etik penyelenggaranya. Dan yang keempat adalah pelanggaran hukum lainnya. Ini pelanggaran yang di dalam undang-undang pemilu itu tidak diatur, tapi diatur mengenai pelanggarannya, tapi lebih detailnya diatur di undang-undang yang lain, yaitu mengenai contohnya ASN. Kalau ASN ini kan tidak boleh, misalnya ikut berkampanye atau ikut sebagai konvoi iring-iringan dalam kampanye. Nah, itu aturan detailnya adalah di undang-undang ASN, Aparatur Sipil Negara. Nah, ini tentunya yang mengatur adalah undang-undang ASN. Nah, kalau dia melanggar, dilaporkan ke Bawaslu, dan Bawaslu nanti mengkaji terkait dengan pelanggaran tersebut dan selanjutnya direkomendasi kepada KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Itu yang berhak menangani. Makanya termasuk pelanggaran hukum lainnya karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Hukum Pemilu. Nah, kemudian Bapak, di dalam pelanggaran administrasi itu terdapat pelanggaran administrasi TSM. Nah, itu pelanggaran administrasi TSM itu apa, Pak? Ya, terima kasih Mas Samsul. Pelanggaran administrasi TSM ini adalah pelanggaran yang dilanggar oleh peserta pemilu. Ini kami ambil contoh tentang pilkada katakanlah. Karena ini momentumnya pilkada. Saat ini juga pada masa tahapan coklit atau pencocokan penelitian. Nah, di dalam pelanggaran pilkada ini, ketika dikatakan pelanggaran administrasi TSM adalah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu yang sudah melebihi separuh plus satu dari wilayah yang diikutinya. Misalnya kalau pilkada Kabupaten Pati itu ada 21 kecamatan, dia melakukan pelanggarannya itu minimal 12 kecamatan. Ini sudah dikatakan pelanggaran administrasi TSM karena sudah lebih dari separuh dari kecamatan yang ada di Pati. Nah, ini pelanggaran
apa? Misalnya dia melakukan money politik atau membagi-bagikan uang. Ini dampak implikasinya ketika nanti dilaporkan ke bawah dan ditangani bawah dan terbukti dia melakukan pelanggaran TSM bisa dianulir sebagai peserta pilkada, dicoret, dilanjutkan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa TSM itu adalah singkatan dari terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur itu artinya apa? Terstruktur itu pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara pemilu. Nah, secara bersama-sama. Nah, ini terstruktur. Bukan 500, sementara yang dapat suara. Ini kan hak Mas Samsul yang terkait dengan administrasi TSM. Batang dan di dalam Ada teman-teman menangani pelanggaran sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, kemudian siapa yang berwenang untuk melaporkan pelanggaran tersebut? Ya, terima kasih Mas Samsul. Legal standing orang melaporkan ini memang harus diatur karena antara pemilu dan pilkada itu berlainan. Kalau itu pemilu, karena sifatnya pemilu itu nasional, bisa melaporkan dari orang lain dalam arti yang berdomisili di Indonesia. Tetapi kalau pilkada ini kan harus sesuai dengan kegiatan kontestasinya. Kalau pilkada ini misalnya pilkada Kabupaten Pati. Nah, ini legal standing orang melaporkan ada 3. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau belum umur 17 tahun tetapi sudah mempunyai hak pilih karena sudah merit atau sudah berkeluarga. Ini tentunya syarat yang pertama. Yang kedua adalah pemantau pemilu. Nah, ini juga yang berhak melaporkan. Yang ketiga adalah peserta pemilu sendiri. Peserta pemilu tentunya tadi sudah kami sebutkan di depan, bisa dari partai politik, atau tim suksesnya, atau yang diberi kuasa dan seterusnya. Ini yang bisa melaporkan. Ini harus dipenuhi untuk menyatakan pelanggaran atau laporan kepada Bawaslu tentunya. Nah, ini harus dilakukan. Nah, Bapak, tadi Bapak bilang ada pemantau pemilu. Nah, mungkin sahabat Bawaslu belum paham terkait dengan pemantau pemilu itu apa. Pemantau pemilu adalah organisasi yang sudah berdiri, mempunyai kepengurusan. Kalau itu dia mendaftarkan diri dalam organisasi tersebut mengenai cakupan wilayahnya disebutkan dan mempunyai struktur, misalnya di tingkat kabupaten ada koordinatornya, di tingkat kecamatan ada, di tingkat desa ada. Ini tentunya sebagai organnya di bawah dalam melakukan pemantauan terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Nah, ini perlu diketahui oleh sahabat-sahabat Bawaslu. Antara pemilu dan pilkada yang berhak meregistrasi terhadap pemantau itu berbeda-beda. Kalau pemilu di Undang-Undang 7 2017 yang berhak meregistrasi pemantau adalah Bawaslu. Tetapi kalau itu pilkada, kalau kita menganut rezim Undang-Undang 1 2015 yang diperbarui terakhir Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ini yang berhak meregistrasi dari pemantau adalah teman-teman dari KPU. Nah, ini tentunya nanti kita punya harapan setelah undang-undang dikodifikasi antara undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, ini ada semacam dengan ambivalen seperti ini. Saat ini kan masih dua, antara Bawaslu mempunyai kewenangan di saat pemilu, tetapi saat pilkada yang berhak meregistrasi pemantau ini adalah KPU. Makanya kami harapkan nanti ada ketegasan. Kalau di yang meregistrasi harus teman-teman KPU, ya KPU semua. Tetapi kalau Bawaslu ya Bawaslu semua. Harapannya seperti itu, biar tidak terjadi perubahan registrasi di kemudian hari. Oleh sebab itu,
dia harus punya anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ketika mencatatkannya, biar nanti lebih lengkap susunan kepengurusannya, sumber dananya juga harus jelas. Itu yang dikatakan pemantau pemilu karena bersifat relawan. Pemantau pemilu ini bersifat relawan dan dia harus menguasai teknik-teknik atau semacam cara-cara dalam melakukan pengawasannya itu seperti apa. Makanya kami mengharapkan mempunyai anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ya seperti dalam rangka orang berjalan ada pedomannya. Kira-kira gitu, Mas Samsul. Nah, Bapak, pemantau pemilu ini tugasnya itu dimulai dari waktu awal atau hanya hari H pada waktu pemilihan saja? Ya, baik. Terima kasih. Pemantau pemilu, kalau kita bicara pemantau, itu sebaiknya mengikuti prosesnya itu dari awal. Dari tahap awal. Artinya tahap awal dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu apa? Misalnya tahap persiapan. Itu sudah dilakukan. Tahap perencanaan persiapan. Terus pelaksanaan saat pungut hitung. Karena dikandung maksud agar dalam semua proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, pemantau ini mengetahui persis ketika nanti ada pelanggaran dan di kemudian hari dia juga berhak sebagai legal standing untuk melaporkan atau melakukan gugatan di dalam Mahkamah Konstitusi. Karena kami punya pengalaman yang sangat menarik terkait dengan pemantau ini ketika kami melaksanakan pilkada kepala daerah Bupati Pati tahun 2017 yang mana di sana hanya sebagai calon tunggal. Nah, pada waktu itu ada seorang pemantau yang mana pemantau ini melakukan gugatan terkait dengan proses hasil yang mana yang berhak mengenangani proses ini kan Mahkamah Konstitusi. Karena amal undang-undang tentang pilkada sebelum terbentuk pengadilan pemilu itu masih menjadi ranah Mahkamah Konstitusi. Tetapi nanti kalau sudah terbentuk pengadilan pemilu yang berhak mengadili perselisihan proses maupun perselisihan hasil itu adalah pengadilan pemilu tadi. Tetapi kalau di rezim Undang-Undang 7 2017 sudah jelas yang berhak menangani terkait sengketa proses itu Bawaslu, yang menangani sengketa terkait hasil adalah Mahkamah Konstitusi. Makanya pada saat kejadian Pilkada 2017 Pati itu pemantau melakukan gugatan terhadap calon tunggal di Pati dan melayangkan gugatan itu di Mahkamah Konstitusi. Ya, akhirnya ya di NO atau ditolak itu karena tidak memenuhi syarat legal standing sebagai pemantau. Karena dia pemantau tidak register di KPU Pati pada waktu itu pemantaunya. Yang mana pemantau pada itu bernama salah satu apa itu saya lupa itu. Nah, salah satunya ditolaknya itu karena tidak terregister di KPU. Nah ini makanya kami mengharapkan kepada sahabat-sahabat Bawaslu yang ingin mendirikan pemantau dan mau mengikuti pemantauan terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada tentunya harus didaftarkan dulu di kalau itu pemilu, kalau undang-undang sekarang ini konteksnya yang meregistrasi adalah Bawaslu, tetapi kalau dalam pemantauan pilkada adalah teman-teman dari KPU agar di kemudian hari kalau ingin memantau dan menemukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan dan ingin melakukan tuntutan perselisihan terkait hasil di Mahkamah Konstitusi tidak ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena legal standingnya kan terpenuhi. Itu Mas Samsul. Kami ucapkan selamat bergabung untuk Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Selamat bergabung. Nah, Bapak, tadi Bapak menyebutkan bahwa lembaga yang berwenang menangani pelanggaran itu Mahkamah Konstitusi. Apakah ada lembaga lain yang berwenang untuk
menangani pelanggaran dalam pemilu? Ya, baik. Eh, Sebenarnya di dalam pelanggaran ini kan banyak tadi ya. Pelanggaran terkait pelanggaran pemilu itu bisa sengketa proses. Sengketa proses ini banyak sekali. Mulai dari pelanggaran administrasi mengenai tata cara mekanisme prosedur. Itu contohnya kalau saat ini kan tahapan pilkada kan baru coklit, cocokan penelitian. Ada anggota PPD yang melakukan coklit, ternyata rumah yang sudah dicoklit tidak ditempeli stiker. Ini juga dikatakan pelanggaran administrasi. Nah, ini paling tidak PPD tersebut harus diingatkan oleh pengawas desa agar setiap yang sudah dicoklit rumahnya ditempeli. Misalnya seperti itu. Nah, terkait dengan lembaga yang berwenang dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu maupun pilkada ini banyak sekali. Kalau tadi sengketa proses itu Bawaslu, kalau sengketa hasil Mahkamah Konstitusi yang seperti Mas Samsul sebutkan tadi, ada juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pidana itu mulai dari eh, kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, peradilan tata usaha negara, dan peradilan tinggi tata usaha negara. Ini terkait dengan bandingnya. Nah ini tentunya mempunyai ranah-ranah sendiri. Misal kalau itu terkait pelanggaran tindak pidana pemilu atau pilkada, semua masuknya, pintu masuknya lewat Bawaslu. Nah, ketika Bawaslu menerima laporan, itu eh, terus kita lakukan kajian awal, yang mana di dalam kajian awal ini kami sudah melibatkan 5 pimpinan di Bawaslu. Apakah ini sudah masuk ranah pelanggaran apa tidak? Nah, kita pleno karena nanti akan berujung ke masing-masing institusi. Tidak semuanya bisa masuk. Misal ternyata setelah dikaji itu bukannya kan kami tidak bisa kepolisian. Paling tidak kami melakukan kajian awal tadi, terus kita rekomendasi kepada KPU beserta jajarannya. Itu kalau pelanggaran administrasi. Tetapi kalau dikaji ternyata pelanggaran etik, nah ini juga harus eh, direkomendasi ke lain-lain apa ke institusi lain, ke DKPP atau kita laporkan ke DKPP. Nah, di Perbawaslu juga sudah diatur bahwa saat ini kalau yang menangani terkait pelanggaran penyelenggara yang di jajaran Bawaslu, misalnya Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, itu yang melakukan pelanggaran, itu yang memeriksa adalah DKPP, dan bisa dilakukan sidang dengan tim daerah TAPD itu, tim daerah itu bisa melakukan pemeriksaan terkait dengan proses etiknya. Tetapi kalau pelanggaran itu yang melakukan penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan, di tingkat desa, di tingkat pengawas TPS, itu bisa dilakukan oleh Waslu Kabupaten Kota. Ini merupakan terobosan tersendiri karena apa? Kalau semua masuk di KPP, DKPP bisa jebol mengurusi seluruh Indonesia. Karena apa? Karena penyelenggara pemilu itu kan KPU aja sudah ribuan itu. Ya ribuan seluruh Indonesia. Lah Bawaslu sendiri berapa? Udah ribuan juga seluruh Indonesia. Lah akhirnya apa? Lah misalnya ada pelanggaran misalnya 15% aja masuk ke DKP semua, repot itu. Nah, makanya tadi ada klaster penanganan. Kalau yang Bawaslu misalnya yang melakukan pelanggaran terkait Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, itu yang ada di KPP, tetapi yang penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan, di tingkat desa, dan di tingkat TPS adalah Bawaslu Kabupaten. Inilah lembaga-lembaga yang menangani terkait dengan pelanggaran yang dimaksud. Mulai dari Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian, terus DKPP, dan Petun, dan PT Tun. Nah ini kan beda-beda. Kalau Petun ini peradilan tata usaha negara, bandingnya pada peradilan tinggi tata usaha negara. Ini tentunya
tadi kita harus melihat pelanggarannya apa. Terus rekomendasinya yang muncul tadi di administrasi kan muncul di KPU. Tetapi kalau etik ke DKPP atau bisa Bawaslu Kabupaten yang untuk etiknya. Tetapi kalau tindak pidana pemilu rekomendasi atau lanjutannya kepada kepolisian. Di sana dikaji di kepolisian. Nah, nanti di BAP kalau sudah P21 masuk di kejaksaan dan seterusnya bisa dinaikkan di pengadilan negeri untuk menangani dan memutuskan terkait dengan hal tersebut. Contohnya apa? Bisa money politik yang dilakukan oleh eh, calon atau peserta pemilu. Nah, perlu dipahami juga money politik ini yang bisa dijerat itu 3 klaster. Yang pertama adalah ketika masa kampanye yang bisa dijerat adalah tim sukses atau relawan yang sudah terdaftar di KPU. Nah, ketika masa tenang juga seperti itu, peserta pemilu atau tim relawan yang sudah terdaftar di KPU. Baru pada saat eh, pemungutan itu siapa saja atau apa itu ya, seluruh orang yang melakukan bisa kena. Jadi ini harus hati-hati pada masa apa. Tidak semua money politik bisa dijerat karena klasternya ini ada 3 macam klaster. Itu Mas Samsul. Nah, Bapak, selama pemilu 2019 kemarin, apakah di Kabupaten Pati sudah ada putusan mengenai pelanggaran? Ya. Ya, terima kasih Mas Samsul. Di Kabupaten Pati, di Bawaslu Kabupaten Pati terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 kemarin, ini pelanggaran yang terkait dengan putusan yang disebut semut putusan ini kan tentunya sengketa. Nah, sengketa itu ada Pati. Kebetulan ya sudah mengeluarkan outputnya itu putusan 2. Yang pertama terkait dengan sengketa yang terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera dengan penyelenggara teknis yaitu KPU terkait dicoretnya apa itu daerah pemilihan khususnya daerah pemilihan kalau tidak salah itu 5 daerah Sukolilo itu terus Gabus, Tambak Ramo Kayen, yang mana dari persyaratan KPU itu adalah salah satunya di daerah pemilihan itu ada keterwakilan perempuan 30%. Pada waktu itu PKS yang di wilayah tersebut tidak ada, akhirnya dicoret. Nah, di dalam undang-undang itu disebutkan bagi peserta pemilu yang merasa tidak eh, belum mendapat keadilan terkait dengan proses penyelenggara pemilu bisa mengajukan sengketa karena syarat sengketa yang bisa diajukan adalah sejak dikeluarkannya surat keputusan SKKPU mengeluarkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera pada waktu itu untuk dapil sana itu dicorek karena tidak memenuhi kuota perempuan 30%. Akhirnya mengajukan gugatan kepada kami dan setelah kami teliti kami telaah, kami cermati, dan kami lakukan sidang mulai dari pemeriksaan awal sampai akhir, yang mana dari para pihak kita sudah panggil, dari pihak tergugat, saksi-saksi, ternyata dari hasilnya kami menemukan bukti yang mana perlu dilakukannya apa itu Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa mengikuti proses kompetisi atau kontestasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Dan putusannya kami menangkan apa itu PKS yang mana PKS bisa mengikuti itu dan KPU menerima karena kami menemukan bukti-bukti itu. Karena kesalahannya itu kan bukan pada PKS pada waktu itu. Karena ada salah satunya di Kanduk Capil dan di pengadilan terkait dengan keterangan orang akan minta surat di sana terhambatnya itu setelah kami teliti dan akhirnya putusannya PKS menjadi peserta pemilu. Yang kedua yang dilakukan Bawaslu terkait putusannya adalah menetapkannya Partai Amanat Nasional sebagai peserta pemilu juga karena di dalam laporan awal dana kampanye LADK itu
Partai PAN pada waktu itu terlambat dalam rangka membuat laporan awal dana kampanye kepada KPU. Tetapi setelah melakukan apa itu permohonan perselisihan sengketa yang diajukan ke Bawaslu, akhirnya kami terima, kami melakukan penelitian, pencermatan, dan melakukan sidang. Dan pada waktu itu sidang mediasi kebetulan sebelum kami melakukan sidang persidangan sengketa, alhamdulillah tercapai kesepakatan dan PAN mau apa istilahnya menyampaikan semua keluh kesahnya dan KPU mau menerima dengan apa istilahnya secara persyaratan agar PAN tidak akan mengulangi lagi ketelatannya dalam membuat laporan awal dana kampanye dan akhirnya selesai dan ini juga merupakan apa istilah protes putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pati terkait dengan sengketa yang ada di Kabupaten Pati dan alhamdulillah dua putusan tersebut bisa diterima oleh eh, para pihak terkait dengan pencari keadilan itu Mas Samsul. Nah, Bapak, eh, bagaimana sih mekanisme Bawaslu Kabupaten ini menangani pelanggaran selama pemilu tahun kemarin? Ya, mekanisme penanganan pelanggaran selama pemilu kemarin tentunya ini banyak suka dan dukanya, banyak dinamikanya. Karena kami harus bekerja ekstra 24 jam. Karena sifat dari kami dalam hal menerima laporan itu tidak mengenal waktu, Mas Samsul. Misalnya ada orang jam 12 mau lapor, ya harus kami terima karena menyangkut waktu. Dan juga harus datang ke kantor. Betul Mas Samsul, dan harus datang ke kantor. Karena apa? Karena kalau kami di rumah itu tidak punya perlengkapan atau peralatan yang memadai dan itu perlu dibahas langsung karena terkait waktu. Orang melapor itu ada batasnya. Nah, sejak diketahui laporan itu maksimal 7 hari itu harus dilaporkan kepada kami. Nah ini kami harus kerja ekstra keras dalam rangka untuk itu. Dan alhamdulillah pelaporan-laporan ini kami tangani semua dan sudah selesai dan perlu diketahui dalam mekanisme pelanggaran atau pelaporan yang ada di Bawaslu kemarin ini kami sempat catat dan kami dokumentasikan terkait dengan pelanggaran administrasi itu ada 5.224 terus itu pelanggaran administrasi yang mana sudah kita selesaikan semua. Yang kedua pelanggaran etik ada 1, yang ketiga pelanggaran tindak pidana yang dilaporkan 24 tetapi terregister hanya 3 yang memenuhi syarat karena syarat laporan itu kan harus memenuhi syarat formil material. Nah kebetulan yang memenuhi syarat formil dan material itu hanya 3 tadi. Yang 3 ini sudah kami putuskan semua, termasuk yang tindak pidana pemilu, terus yang perundang-undangan lainnya, yang satunya itu sudah kami rekomendasi dan yang melakukan pelanggaran itu salah satu perangkat desa di Kecamatan Juwana dan sudah di punishment juga oleh pemerintah daerah karena yang berhak memberi punishment itu kan pemerintah daerah dalam hal ini karena itu pelanggaran perundang-undangan lainnya. Makanya kami berpesan kepada masyarakat, semua kawan-kawan sahabat Bawaslu kalau memang ada penyelenggaraan pemilu maupun pilkada secepatnya kalau ada pelanggaran bisa dilaporkan kepada kami dan kami siap walaupun 24 jam ini sempat kami nikmati walaupun ini teman-teman kami staf sekretariatan ini ya sangat handal sekali semuanya karena kebetulan masih bujang semua dan ini perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Bawaslu yang masih jomblo yang masih single bisa ya paling tidak ngelirak-ngelirik di Bawaslu barangkali ada yang cocok ini. Kami menawarkan semua karena staf-staf kami ini pada yang banyak jomblo semua, barangkali ada yang cocok. Nah, ini sekalian promosi itu Mas Abdul. Nah, Bapak, jadi Bapak menyebutkan bahwa laporan itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Mungkin sahabat Bawaslu tidak paham mengenai syarat formil dan syarat material tersebut. Baik, syarat formilnya itu kan ada nama atau identitas itu nama dari
pelapor itu harus ada, terus yang dilaporkan kronologisnya. Nah, ini materialnya diantaranya barang bukti, tempat kejadian atau lokus deliktinya. Ini juga harus dipenuhi karena kalau itu salah satunya tidak terpenuhi, tidak bisa. Contoh, kemarin itu ada yang melaporkan terkait dengan pelanggaran perusakan alat peraga kampanye. Di situ ada barang buktinya, materialnya ada itu, bahwa alat peraga kampanye tersebut dirobek-robek, dirubuhkan, rubuh semua, sobek-sobek, ada materialnya. Kejadiannya ada, yang melaporkan ada, karena yang punya itu kebetulan di Kecamatan Margoyoso itu, di Waturoyo, di Tawaturoyo. Tetapi yang melaporkan itu tidak mencantumkan yang terlapor atau yang yang melakukan pengerusakan atau menghilangkan alat peraga tersebut. Ya kami tidak bisa karena itu di undang-undang amanahnya syarat formil material, formilnya apa? Identitas tadi, lokus delikti tempat kejadian perkara harus ada, orang yang dilaporkan. Nah ini tadi saya sebutkan salah satunya tidak ada, ya tidak bisa. Makanya harus kalau ingin melapor itu juga harus dipenuhi itu. Karena kami ini sebenarnya lembaga Bawaslu ini unik. Di satu sisi Bawaslu itu sebagai pengawas pemilu, di sisi lain Bawaslu ini merupakan lembaga peradilan pemilu terkait dengan proses sengketa tadi, sengketa proses yang harus diajukan. Nah ini kan repot. Nah ini kita ndak dalam formilnya tidak lengkap dalam hal kajian maupun penelitian telaah hukumnya, ya kami akan kesulitan karena itu perintah undang-undang, makanya harus bisa menempatkan diri. Kalau tidak bisa sulit, contoh ketika ada misal rekapitulasi pleno di KPU, kita mengawasi, nah, kita sebagai pengawas pada waktu itu. Di lain pihak, ketika kita mengawasi, di pihak lain ada yang melakukan kecurangan. Dan peserta pemilu ada yang tidak menerima, akhirnya melaporkan kepada kami. Nah, ada kecurangan terkait proses. Nah, penghitungannya. Lah ini nek kita ndak hati-hati, padahal sifat hakim, sifat pengadil ini kan harus independen, tidak bisa aktif dalam rangka penggalian. Lain dengan karena kita ini bersifat perdata, lain dengan kalau pidana kita tidak begitu aktif dikasihkan barang bukti dan alat bukti sudah cukup. Tetapi kalau perdata ini kan harus bukti formilnya. Misalnya terkait dengan hasilnya rekap, saksi-saksi, harus sudah di situ hakimnya yang memberi putusannya ini bersifat pasif dia. Dia tidak bisa itu. Walaupun di undang-undang ini juga tidak boleh hakim itu di undang-undang pemilu ultra petita, artinya memberi putusan melebihi apa yang diminta, tidak boleh, ya harus sesuai itu. Nanti kan melebihi. Tetapi kita juga harus bisa punya kreasi, menemukan cara-cara yang lebih kreatif kalau pemilu ingin bermartabat. Karena bermartabat itu artinya di situ penyelenggara tidak ada kekosongan hukum di dalam undang-undang pemilu. Yang ada bagaimana penyelenggara bisa membuat terobosan-terobosan atau diskresi terkait dengan aturan-aturan agar celah-celah kelemahan dari undang-undang ini bisa tertutupi dengan baik. Itu Mas. Nah Bapak, ini terakhir karena waktunya sudah mepet. Harapan Bapak untuk pemilu maupun pilkada ke depannya supaya tidak terjadi banyak pelanggaran sendiri itu bagaimana? Ya, Harapan Bapak. terima kasih. Harapan kami terakhir dari kami tentunya dari pelaksanaan pemilu maupun pilkada, kita sebagai stakeholder pemilu, mulai dari penyelenggara dan masyarakat sendiri, serta peserta pemilu tentunya harus mentaati semua norma yang sudah diundangkan dalam undang-undang pemilu. Karena apa? Karena itu merupakan dasar kita melangkah. Kalau kita tidak punya dasar atau pijakan, nanti akan
semau gue atau seenaknya sendiri, nah kan gitu. Seperti negara ini kan kita menganut sistem negara demokrasi. Karena kita tahu ya Mas Samsul, di dunia ini ada 3 macam tipe negara. Yang pertama tipe negara totaliter, yang kedua tipe negara otoriter, dan yang ketiga tipe negara demokrasi. Nah, contohnya banyak sekali. Totaliter itu seperti Korea Utara, Rusia. Otoriter seperti Malaysia. Demokrasi Indonesia. Kita bisa membandingkan, kita tidak menjelekkan, tidak mencari kelemahan. Totaliter seperti apa? Kita lihat seperti itu. Contohnya negara tadi yang saya sebutkan. Otoriter juga sudah saya sebutkan. Nah, demokrasi. Demokrasi itu apa? Demokrasi adalah kedaulatan itu berasal dari rakyat. Yang mana kalau kedaulatan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Implementasinya apa? Ya pemilu. Karena di dalam demokrasi sendiri ada 2, direct demokrasi dan indirect demokrasi. Artinya demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, kebetulan demokrasi langsung itu sistem pengambilan keputusannya itu melibatkan seluruh masyarakat dalam suatu forum dalam pengambilan keputusan yang mana di situ masyarakat hadir semua. Ini demokrasi langsung. Dan ini biasanya bisa dilakukan zaman dulu, kalau zaman sekarang tidak bisa. Rame, geger. Nah, karena mengumpulkan orang rapat 50 aja misalnya, dengan macam-macam segala kepentingan, bisa lama. Apalagi satu negara. Nah, itu kalau dulu itu bisa. Kalau sekarang Nah, terus yang kedua demokrasi tidak langsung. Nah, ini melalui perwakilan. Nah, Indonesia kebetulan menganut sistem itu, demokrasi perwakilan, yang mana di dalam implementasinya adalah pemilu, memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif tentunya. Itu lewat pemilu. Nah, dengan harapan lewat wakil-wakil rakyat ini semua aspirasi masyarakat lewat lembaga ini dan bisa disuarakan oleh para wakil rakyat dan akhirnya bisa diambil keputusan karena kita menganut sistem demokrasi tidak langsung. Itulah esensi dari negara kita, demokrasi yang kita anut adalah kekuasaan di tangan rakyat, tetapi rakyat itu mempunyai wakil-wakilnya dalam setiap aspirasinya disampaikan kepada wakil rakyat dan wakil rakyat menyampaikan kepada negara untuk diambil keputusan. Nah, harapan kami dalam setiap event pemilu maupun pilkada yang tadi saya sebutkan, mulai dari penyelenggara, masyarakat, peserta pemilu, berpedoman pada aturan, tentunya harus bisa menempatkan posisinya masing-masing. Contoh sebagai penyelenggara. Tentunya penyelenggara tadi saya sebutkan 3, mulai KPU, Bawaslu, dan DKPP, menjaga marwahnya masing-masing. Kalau Bawaslu katakanlah, ya menjadi pengawas yang berintegritas, bermartabat tentunya. Berintegritas itu maksudnya apa? Ya paling tidak sesuai norma yang berlaku aturannya, terus aturan-aturannya harus dijaga, tidak mau gue mumpung menjadi pengawas misalnya, seperti itu harus dijaga. Nah, kalau sebagai masyarakat tentunya bisa menyampaikan aspirasinya dengan bijak. Janganlah berpikir hanya 5 menit, tetapi ruginya 5 tahun. Nah, itu. Karena apa? Kalau kita hanya berpikir 5 menit, misalkan mendapat pengaruh sesuatu, tetapi ruginya ini nanti akan 5 tahun. Karena akan dia yang kita pilih itu kan jabatannya 5 tahun. Nah, dia bisa bergerak menggunakan kekuasaannya 5 tahun, sementara kita hanya bisa bergerak hanya 5 menit tadi. Nah, tapi nek kita tidak salah pilih dalam 5 atau sampai 10 menit berpikir bahwa sesuai visi misinya jelas dan dia bisa dipercaya amanah, akhirnya ya selamat juga. Ini sebagai masyarakat. Nah, sebagai peserta pemilu. Nah, paling tidak sebagai peserta pemilu mengikuti aturan main. Nah, sebagai peserta pemilu itu apa? Misalnya harus taat dan patuh, tunduk serta aturan dengan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP harus patuh, jangan mencari celah karena definisi politik itu kan bukan hanya apa istilahnya science of art, ilmu dan seni bukan. Kalau bicara science of art itu nanti bisa luas karena
ilmu politik itu kan mempengaruhi seseorang dengan seni. Lah, seni itu kan banyak. Bisa dengan segala cara, bisa dengan norma, bisa dengan etika. Nah, ini harus dicari. Lah, yang berkontestasi ini kan peserta pemilu karena ingin menduduki posisi jabatan-jabatan tertentu. Makanya kami mengharapkan sebagai penyelenggara bahwa peserta pemilu harus mengikuti aturan yang sudah dibuat. Insya Allah kalau stakeholder pemilu mulai dari penyelenggara masyarakat dan peserta pemilu menjaga aturannya masing-masing dan sesuai aturan yang berlaku, insya Allah pemilu ini akan bermartabat dan hasilnya pun ya, kita harapkan dan negara yang kita cita-citakan Mas Samsul, nek secara ilmunya itu, warokbun gofur itu bisa tercapai. Negara itu akan amanah undang-undang ini agar menggunakan kekuasaannya agar mensejahterakan rakyat atau bahasa kerennya itu welfare state, negara kesejahteraan itu bisa tercapai. Yang mana welfare state akan tercapai itu antara pemerintah dan masyarakatnya itu seimbang. Artinya pemerintah tidak otoriter, masyarakat tidak anarkis. Karena kalau kalau pemerintah otoriter, kalau pemerintah itu sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya, negara ini akan menjadi otoriter. Tetapi kalau masyarakatnya yang sewenang-wenang menggunakan powernya, akan terjadi anarkisme, anarkisme. Nah, itu nanti tidak seimbang, tidak baik. Saya kira itu Mas harapan dari kami. Terima kasih. Ya baik, sahabat Bawaslu, terima kasih kepada Bapak Ahmadi yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Gagiku Sharing pada edisi kali ini. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah bergabung bersama kami. Sebelum cara ini saya tutup, saya ada pantun sebentar. Jalan-jalan beli bumpa, jangan lupa bareng samanya. Sampai Asik. jumpa di Gagiku Sharing selanjutnya. Asik. Saya Ahmad Samsauda dan juga kru Humas